Ya, mungkin pada hari ini udah berapa kali kita jumpa dengan Bapak Rudi Harmanto ya. Jadi kalau ada keluh kesah ataupun ada masalah-masalah, beritahukan aja. Mudah-mudahan kita bisa dibantu Bapak ini untuk mengembangkan lingkungan kita atau kelurahan kita. Mohon kami dibantu seluruh keluh kesah dari warga kami, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Apabila dapat bantuan dari Bapak, kami sangat amat senang untuk membantu kami berkolaborasi sesuai tagline Bapak Wali Kota kita, Pak Muhammad Bobi Afif Nasution. Kita berkolaborasi untuk membangun Kota Medan. Merdeka! Kalau mau tanya pasti itu, saya kasih jawabannya Bu. Banjir di Kota Medan ini kemarin itu hampir 17 kecamatan, hampir satu Kota Medan ini terendam, hampir terendam. Hanya daerah Tuntungan sana yang aman. Penyebabnya adalah tentu Kota Medan ini kontur tanahnya itu mendekati laut. Jadi kalau dari permukaan air itu kan ada ukurannya DPL dari permukaan laut ya Dek ya, sekolah ya Dek ya, dari permukaan laut. Jadi Medan ini dari permukaan lautnya itu nggak terlalu jauh, nggak sampai 400 meter, 500 meter, enggak. Kira-kira paling juga belasan kalaupun ada di daerah Tuntungan itu, daerah Medan Johor. Kalau daerah sini sekitar dari Belawan kemari, Belawan itu bahkan mungkin sudah sejajar sama laut. Makanya dia kalau pasang naik, sore dia pasti ada air. Nah itu udah di atas permukaan laut secara otomatis. Nah, cara mengatasinya pertama tentu saluran air itu harus bagus. Kota Medan ini sejak berdiri sampai sekarang saya rasa belum pernah, kalaupun pernah sifatnya hanya parsial, korek-korek ecek-ecek. Betul ya? Baru inilah di zaman Bobi koreknya agak betul, tapi belum betul. Agak baru setahun dia. Ngoreknya juga melalui Ibu Lurah ya, Pak Kepling, semua dikerahkan semua korek ya Bu ya. Izinnya bukan mendahului ini. Tapi saya udah lihat di mana-mana karena saya setiap hari saya sambil jalan saya lihat di pinggir jalan itu ada yang dikorek, dinaikkan. Cuman persoalan kita ini, tukang korek kita ini kadang-kadang ngoreknya aja, setelah korek dibiarin, besok hujan masuk lagi. Nah, betul kan? Nah, jadi cara jalan keluarnya Bu, sama-sama kita dengan masyarakat, dengan petugas. Bu Lurah aja kita marah-marahin pun nggak ada guna, kesian juga dia, berkurang cantiknya nanti. Kepling juga demikian. Nah, Pak Kepling ya? Oh silakan Pak. Mau duduk depan boleh, di belakang boleh. Atas atau bawah derajatnya sama. Bukan berarti kami di atas sini di depan derajat kami lebih tinggi, ya Bu ya. Samanya kita. Cuman kebetulan ini di atas dinaikkan Pak Marbun dari panitia sedikit, biar lebih gampang dilihat dari sana. Tentunya
paret dikorek, sampah harus kita angkat. Kalau bapak ibu punya kayak apa karung goni ya bu ya, bekas beras, kan tidak salah ya pakai belingnya. Minta warganya, ayo kita kasih paret yang sudah dikorek oleh petugas PSU, diisilah ke sana, disumbangkan aja bu. Nah supaya diangkat, biar tidak masuk lagi. Baru paret yang lebih besar itu dikorek juga dan sampahnya sudah mulai diangkut. Namun hingga hari ini Sungai Deli, Sungai Bahtera dan Sungai Babura masih belum dikorek dan tidak pernah dikorek sepanjang kota Medan ini berdiri. Kalaupun ada, dulu mungkin koreknya ecek-ecek bilang. Betul ya? Jadi kita harapkan Bung Bobi ini sebagai wali kota segera. Kemarin kan saya dalam kampanye juga menyampaikan kepada seluruh warga, kenapa harus pilih Bobi? Harapan saya Bu Lurah, Bobi ini kan menantunya presiden. Nah kalau dia pulang ke rumah mertuanya dengan wajah cemberut, apalagi ini habis-habis banjir, kalau pulang dia ke Jakarta disuruh mertuanya makan, pasti tak mau dia makan. Sama kayak Pak Ilus, kenapa tak makan kau? Nak katanya, lagi pusing kepala aku mikirin Medan, banjir katanya. Nah dipanggil lah sama ibu itu, ajudannya kan, coba kau telepon dulu ommu itu, Menteri PU katanya. Belum selesai setengah jam sudah datang Menteri PU. Tapi harapan kita kan ceritanya gitu, mudah-mudahan harapan kita itu bisa terwujud. Betul ya Bu ya, supaya Menteri PU membantu Kota Medan dengan APBN. Kalau APBD Kota Medan nggak cukup Pak, kurang Pak dananya. APBD Kota Medan itu kira-kira 7 triliun untuk 1,7 juta penduduk Kota Medan. Nah, tanpa APBN sampai kiamat pun Pak, itu sungai nggak akan dikorek. Makanya dulu kenapa saya ngotot harus Bobi yang dipilih, ya itu alasannya. Tapi kalau pun tak dia kerjakan, aku yang berdosa. Karena udah membohongi Bapak Ibu sekalian dulu. Ikut aku menanggung dosanya ini. Makanya Ibu Lurah ini sampaikan ini. Yang saya bicarakan ini bisa disampaikan sama Pak Bobi. Pak Rudi itu terus-terusan ngomong gitu. Karena harapannya tentu dengan memilih Pak Bobi, ya mempermudah menolong warga Kota Medan. Betul ya? Betul nggak? Nah, tepuk tangan lah. Biar semangat kita. Di sini saya akan menyambung lidah daripada masyarakat di sini, Pak. Kami di sini di lingkungan 1, lingkungan 2 dan 3 di daerah saya ini adalah tempat basah, Pak. Dalam arti kata kalau sedikit saja hujan banjir, Pak. Masuk rumah. Kadang-kadang saya diteleponin sama warga di sini, Pak banjir, Pak Kepling banjir. Saya mohonlah kiranya untuk penyambung lidah, karena gini Pak, di sana itu di Simpang 3 itu disebut dengan segitiga Brabuda, ya kan? Di situ kalau banjir, di situ sampahnya saya setiap hari habis banjir saya angkat sampahnya Pak. Nah, jadi kemudian daripada itu kami memohon kepada Bapak, kan Bapak di tingkat Sumatera Utara tentunya ada menyampaikan, karena itu adalah gawian Sumatera Utara Pak. Jalan itu tingkat provinsi. Jalan Krakatau ini Pak. Simpang 3 itu, Jalan Cemara itu. Kami meminta kepada Bapak untuk kiranya dibuatlah paretnya itu didalamkan atau di crossing kembali Pak. Jalan Krakatau. Iya. Paret ya. Apa? Yang kami tahu ini sebenarnya memang kami meminta dan mohon itu saja Pak, karena kami di sini tempat basah, banjir sebentar pada banjir. Jadi ini saja dulu Pak, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Israni, lingkungan 3. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya MS Taslim Samosir, Bendahara PAC Medan Timur. Yang saya hormati Bapak Rudi Armanto, saya sedikit aja menyambung tadi dari Pak Kepling. Karena di kanal sana pun antara provinsi dengan
DPR Provinsi sama DPR Kota Medan. Jadi ini harus kolaborasi antara DPRD Sumatera Utara dengan DPRD Kota Medan. Baru Medan ini selesai. Begitu juga mengenai sungai-sungai yang Bapak bilang tadi, itu kan ada sebagian Kota Medan, ada sebagian provinsi. Jadi kalau dari PD Perjuangan bersama-sama DPRD Kota Medan, DPRD Sumut bekerja sama untuk mendorong Pak Bobi, ini saya rasa terlaksana Pak. Ini aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak, saya menambahkan saja. Mungkin yang disampaikan Pak Kepling itu secara garis besar sudah terpapar dengan jelas. Hanya saya menambahkan supaya gambarannya kita sama-sama lebih detail. Mumpung juga ada Bapak dan Ibu yang berdomisili di lingkungan 1, 2, dan 3 di Kelurahan Pulau Belayan Darat 2. Kami yang pertama sebelum sampai nih Pak ke tingkat provinsi, mungkin kami mohon juga bantuan kepada seluruh warga, Bapak dan Ibu, agar kiranya juga tidak membuang sampah sembarang tempat. Karena ini kampung kita juga. Kalau yang banjir, kita juga yang rasa. Minimal Pak, kalau bahasa Inggrisnya pinomat. Ya betul ya Bu? Kalau bahasa Inggrisnya pinomat, minimal. Kalau misalnya 15 menit aja hujan itu curah hujannya tinggi nih Pak Rudi, tidak sampai kayak kemarin, sampai 60 cm, itu baru 15 menit. Saya turun langsung untuk melihat kedalaman dan di mana titik-titiknya. Jadi saya mohonlah Pak, Bu, kita yang sama-sama yang tinggal di kampung kita ini, jangan buang sampah sembarangan, wadahi. Kemudian jangan buang ke parit, karena kalau kita udah banjir, kita juga yang menjerit-jerit, betul kan Bu? Jadi bantulah kami sambil kami berupaya untuk menyelesaikan masalah kita ini, masalah yang bertahun-tahun ya Bu, Pak Bu ya, di lingkungan 1, 2, 3 ini sudah bertahun-tahun. Jadi kami juga Pak Rudi kemarin sudah minta tolong-tolong ini sama Pak Wali untuk kiranya dapat terselesaikan. Yang pertama Pak, mungkin untuk lingkungan 1, 2, 3 dapat saya jelaskan, kontur drainase lingkungan kita lebih rendah daripada drainase Cemara. Drainase Cemara itu kewenangannya provinsi Pak, tidak pernah dinormalisasi. Siapa yang pernah normalisasi Pak? Malah kami yang normalisasi. Orang UPT Medan Timur. Iya Pak, Brigjen Bijo arah flyover. Jalan Cemara arah flyover ya Pak Rudi. Flyover. Iya. Kemudian kita punya paret poros tengah namanya Pak Bu. Belum pernah di apa ya? Normalisasi Pak. Jadi sedimennya itu saya intip udah tinggi. Ya. Kemudian ada paret poros tengah namanya paret perbatasan. Itu pun nggak jalan. Di mana ini jalan? Paret perbatasan Pak, jalan perbatasan di belakang Bulog ya, Bulog makam 1, 2, 3 Pak, lingkungan 1, 2, 3. Belakang Bulog, nama jalannya boleh Bu? Jalan perbatasan namanya Pak. Jalan perbatasan. Iya. Itu kendala kita, ada rumah-rumah yang berdiri di atasnya. Ada rumah di atas Parit. Oh, ini bahaya nih. Kita dilema ini Pak, mau kita selesaikan nanti kejam, tak boleh bertangan besi. Jadi untuk beberapa saat kami memohonkan kepada yang di atas parit tetap jaga juga yang di bawahnya, tetap bantu untuk melakukan pengorekan endapan. Jadi kalau kami gotong royong, Bapak Ibu, kami mohon juga untuk kiranya hadir bersama-sama kami. Ya kan Pak, Bu? Nanti kami ditengok-tengok aja, malu kami kira kami cantik kali, rupanya enggak ya kan, ditengok aja dia Pak, enggak dibantuin. Jadi mohon bantuannya untuk gotong royong. Kemudian Pak, masalah yang kemarin kami sudah pernah mengundang BP2JN Pak, yang punya drainase Cemara, tetapi
tidak selesai Pak. Kami nggak tahu ini sampai mana. Jadi tidak ada realisasi. Kami minta kalaupun kanal bengkel tidak menampung, kami kan cross ke sana nih Pak, izin Pak Rudi. Kami cross ke arah Medan Deli, arah timur. Yang kanal bengkel itulah parit porosnya Pak, drainase porosnya tidak menampung. Jadi kami minta sama provinsi, kalaupun tidak menampung, waktu itu ya Pak, waktu kami tinjau lapangan, mohon juga bantuan Bapak ini untuk membunyikan. Iya Pak, mohon juga untuk menyampaikan. Aku bawa anggota DPR 10 orang kemarin. Boleh Pak, siap Pak. Jadi kita minta crossing dari Cemara SPBU ke Sekra aja Pak, supaya tidak terlalu menumpuk dia ke kanal bengkel. Mungkin itu Pak yang bisa minta tolong malah nih Pak kepada Bapak untuk disampaikan kepada pihak provinsi agar kiranya menjadi perhatian, menolong dan membantu kebijakan Pak Muhammad Bobi Apip Nasution bersama-sama untuk kolaborasi Medan Berkah tadi. Mungkin demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Ini pertanyaannya berarti Pak Kepling, Pak Samosir sama Bu Lura satu iring ini ya? Seiras deh Ya, satu tarikan napas namanya. Ini berarti kompak ini. Kompak ini Kepling, Lura sama apa warga. Persoalan kita tadi sama-sama kita ketahui bahwa daerah ini adalah memang dia posisinya agak di bawah ya. Dengan posisi di bawah ini tentu ada, kalau menurut alur pikir ini ya Pak ya, alur pikir saya, satu mesti ada penampung air yang lebih rendah dari kita. Nah, kanal. Dan kanal itu kalau perlu kita bangun di sini semacam apa? Pompa. Kalau di Jakarta ada pompa air. Kalau musim hujan dia datang, dia hidup secara otomatis, disedotlah ini air ini ke sana. Nah, apakah ini dimungkinkan Pak Marbun? Tapi kita usulkan aja. Mengenai teknis dan lain sebagainya, Bu Lura aku minta tolong nanti narasinya dibuat agak bagus supaya ini, kami kan laporan reses ini kan semua dicatat. Jadi apapun hasil pertemuan kita ini, kecuali yang dibilang Ibu Lura tadi lahir dan batin, kalau itu berat itu Bu. Ini yang nampak aja. Yang batin nanti susah kita ngurusnya itu. Ada yang sakit hati dia sama suaminya tadi malam, ya kan? Ada yang pacaran belum di ACC adik ya sama cowoknya, atau pergi cowoknya merantau tak bilang-bilang. Itu nggak bisa saya jawab dan tak bisa saya selesaikan. Ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama Pak? Nama saya Sukaman Haryanja Pak. Sukaman Saya asli Haryanja. penduduk di sini Pak. 55 tahun yang lalu saya lahir di sini. Atas kesempatan ini dari tadi yang disampaikan hanya masalah menyangkut banjir. Sementara apa yang disampaikan oleh Ibu Lura tadi, bantuan-bantuan yang lainnya, Bapak tidak kami dengar menyampaikan apa yang sudah Bapak bantu kepada kami masyarakat yang ada di Pulau Berayang Darat 2 ini. Tadi Bu Lura mengatakan bantuan fisik maupun non fisik. Dan kalaupun ada, seharusnya Bapak juga menyampaikan apa yang sudah Bapak perbuat, apa yang sudah Bapak berikan. Karena di tahun politik nanti 2024, kalau Bapak ini reses ketiga, reses keempat dan kelima membuktikan berbuat kepada kami warga Pulau Berayang Darat 2, kami yakin Pak dan percaya Bapak mungkin tadinya suaranya misalkan hanya sekian, mungkin akan tambah. Semakin Bapak datang menjumpai kami di sini, kami juga akan berbuat untuk Bapak. Nah, kami ingin Pak, seperti sebelumnya yang mengadakan reses di sini Bapak Paul, beliau sudah menyampaikan juga ada bantuan yang sudah diberikan kepada warga, beberapa warga menerima ajas manfaat dari BPJS dan segala macamnya itu. Nah, kami juga menginginkan Pak, apalagi di tahun-tahun
2 tahun terakhir ini serangan COVID ini mungkin banyak masyarakat yang mungkin ya pengangguran satu, kemudian juga terpuruk ekonominya. Masalah bansos, masalah bantuan-bantuan juga kami menginginkan kehadiran Bapak di sana. Demikian dan terima kasih Bapak. Sukaman Harianja, apa yang telah saya berikan itu memang sulit saya menjawabnya. Kalau secara umum, karena kami di provinsi, saya yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya berikan, pertama dari penugasan kami dan hak kami Pak ya. Karena saya tidak ingin menyampaikan sesuatu yang mustahil dan tidak bisa saya lakukan. Contohnya Pak, saya di provinsi itu punya 2 rumah sakit yang dibiayai oleh APBD provinsi. Rumah sakit Adam Malik sama rumah sakit Haji. Dan ada kebetulan Ibu Bendahara DPD punya rumah sakit namanya Rumah Sakit Bandung. Jadi saya punya 3 rumah sakit Bu, Bapak Ibu sekalian. Pak Sukaman terkhusus, ini tolong dicatat Pak. Saya punya 3 rumah sakit yang boleh Bapak Ibu berobat. Jangan tidur-tidur sana Pak, berobat Pak. Tetap, yang biayanya saya tanggung Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ini sudah beberapa kami lakukan dengan Saudara Marbun untuk menolong warga. Ada kemarin bahkan yang di Deli Serdang, anak-anak yang stunting, ya kami tolong, kami selesaikan. Sampai hari ini masih kami awasi, kami kontrol terus. Kalau menolong itu ya gitu. Tetapi banyak juga memang keterbatasan kami, tangan kami kurang panjang Pak. Yang disampaikan Ibu itu Bapak Samosir kerjasama, betul. Perlunya kerjasama secara menyeluruh. Makanya tadi saya bilang Pak, mestinya APBN. Kalau Pak Bobi dengan keberadaan dia sebagai menantu presiden membuat orang segan Pak. Bupati Deli Serdang juga segan kan, kalau ada perbatasan dengan Pemko maupun provinsi. Cuman kadang-kadang kita juga terbentur dengan gaya kepemimpinan gubernur kita. Nah, jadi harap maklum dan memang harus disiasati dengan baik dan benar. Dalam rangka apa? Untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat, ya Bu ya. Jadi saya tidak bisa tentunya Pak Sukaman, saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan dan apa yang telah saya berikan. Tapi yang pasti di sini ada yang akan saya berikan nanti. Yang hadir ini semua akan dapat. Dapat apa? Yang paling urgen Pak sekarang, yang paling langka, yang paling ibu-ibu kesal. Nah, itu jawabnya. Jadi nggak usah ditanya apa yang saya berikan Pak. Saya akan berikan terus menerus. Bukan hanya persoalan di sini selesai. Kalau memang besok Pak Kepling atau Bu Lura berkenan bekerja sama dengan saya akan buka pasar murah. Sekarang minyak goreng berapa 1 kilo? 15.000. 14. Itu yang curah kan? Ini yang kemasan. 14.000 1 liter. 14 Kalau biar sama, kok di luar itu 18, 17. Oke, 17, 18, 14. Kita anggaplah 15. Kalau saya jualnya 10.000, mau kali kan? Nah itu. Kalau semua saya penuhi Bu, ibu saya kawinin aja. Ya kan? Siapa Ustaz ya? Bu tanggung semua Bu. Ibu mau saya tanggung semua. Ini Marbun juga mau Bu. Nah, jadi jangan semua lah Bu. Nanti ibu rebut, istriku yang keberatan. Maksudnya Pak
Semua Bapak mau urus katanya. Minyak urus, beras urus, gula urus. Nanti anaknya nggak minum susu, Bapak juga yang urus. Nah, akhirnya udah sana aja kau usah pulang-pulang katanya. Jangan Bu ya. Yang kita bisa tolong pertama, yang kita sanggup menolong dan kita ikhlas melakukannya. Betul? Nah, jadi jangan Ibu bikin aku ambil beras utang sana utang sini, besok datang kolektor. Jumpa lagi kita udah biru-biru mataku sebelah Bu. Ini Pak Rudi apa enggak? Kenapa benjol katanya? Rupanya belum dibayar uang beras katanya. Gara-gara mau nolong ibu itu operasi pasar. Demi gengsi kan, Bapak belur. Janganlah Bu ya. Jangan buat aku masuk jurang Bu ya. Kalau mau masuk sama-sama kita Bu. Jadi saya rasa itu aja mengenai yang disampaikan Pak Sukaman. Udah bisa Pak izin? Udah cukup ya? Kalau soal BP, jangan Pak banyak-banyak. Maksudnya biar warga tahu nanti nomor Bapak pengaduan, mana tahu ada yang perlu kesama, tahu. Nah, itu mobil itu selalu ada nomor HP. Ini mobil Pak boleh dipakai Pak untuk bawa warga yang sakit. Mobil ini diberikan untuk masyarakat untuk dipakai. Dapat Bapak jumpain Pak Ilus Laude atau Pak Samosir. Jadi kan ada jenjangnya Pak, supaya PAC ranting kita atau ketua ranting. Mana ketua ranting tadi? Kan bisa Pak, kan dihubungi. Kan nggak sulit, sulit nggak cari Rudi? Nah, HP ku Pak nggak pernah mati Pak Sukaman. HP saya nggak pernah mati, kecuali hilang atau habis baterai. Biar jujur ini Pak. Jadi gitu aja, nggak berpanjang-panjang lagi. Nama Ketua Umum PDI Perjuangan. Nama saya Ustri. Nama Ketua Umum PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan. Jangan tanya sana. Diam. Sorry. Jangan dikasih. Gak tahu udah. Ibu pakai baju PDI nggak tahu juga nama Ketua Umumnya. Megawati. Ketua Umum PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri. Ya, Ibu itu satu lagi kasih. Yang sana Bu, pegang apa? Siapa Bu? Megawati Soekarno Putri. Udah. Megawati Soekarno Putri. Iya, nama lengkap ya, nama lengkap. Kasih. Baju PDI ini. Haja Megawati Soekarno Putri. Ya. Haja Megawati Soekarno Putri. Oke. Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Jadi gini, karena memang sudah rezeki Bapak Ibu sekalian, kebetulan tadi saya datang kemari, crash sama sopir bawa ini yang gambar mobil ini, kosong mobilnya. Jadi kebetulan ada minyak goreng di rumah yang harusnya saya buat operasi pasar, mestinya Ibu bayar 110.000. Kalau aku kasih gratis gimana, cocok nggak? Mantap Bu Lurah. Ini karena senyumnya Ibu Lurah ini yang membuat saya datang. Ini ibu tua saya ini. Tepuk tangan dulu untuk Bu Lurah. Ini ibu tua saya juga marga Rahab saya. Jadi kurasa nggak berpanjang-panjang lagi ya, cukup sekian ya. Yang penting jelas ya, dapat minyak goreng. Nanti tausiah yang lebih sejuk dari Pak Ustadz saja. Jadi kurang lebih demikian pertemuan reses pada siang hari ini dengan beberapa pertanyaan yang sudah kami catat Bu ya. Nanti tolong disempurnakan redaksinya dan alamatnya supaya kami tidak kesulitan dalam menyampaikan laporan ini, karena ini akan dibacakan nanti di depan gubernur. Nah, tembusannya kami kasih nanti sama Pak Wali Kota juga, supaya sama-sama mengetahui persoalan itu provinsi dan DPRD Kota Medan, Pemkab Medan itu apa yang harus kami kerjakan. Itu Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Yang sama-sama kita hormati di hadapan kita, yaitu Bapak Anggota DPRD Sumatera Utara, Bapak Rudi Hermanto. Beliau ini juga melakukan kiprah dalam dunia media sosial atau digital. Bagaimana perkembangan aktivitas, Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube beliau, Rudi Hermanto Sumut 1. Saya juga sering melihat itu. Beliau turun ke jalan, beliau banyak melakukan berbagi kepada sesama. Beliau lakukan itu sebagai wujud bahwa beliau anggota dewan, tapi beliau tetap rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Yang saya hormati Ibu Lurah, Kelurahan Pulau Brayan, Bu Desi. Yang saya hormati Bapak Kepling, Pak Misrani. Yang saya hormati Bapak Marbun selaku host kita pada siang yang berbahagia ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Rekeningnya? Ada ya? Sehat Bu, rekeningnya? Ada tapi kosong. Mudah-mudahan dari kemarin banjir air, nanti rekeningnya banjir rezeki. Gak banyak yang ingin saya sampaikan. Nama saya Miftahul Khair. Saya tinggal di Tunisia, Bu. Aslinya saya dari Tunisia. Tunisia itu tuasan Indonesia. Rumah jalan kuasa. Kan bahasa Indonesia kan? Apa itu mental miskin vs mental kaya? Ini yang ingin kita coba menggali. Mental miskin ya, beda dengan miskin betulan. Itu beda. Ini mental. Walau dia terlihat kaya, mobil ada, rumah ada, tapi menerima PKH. Ada nggak? Terlihat dia kaya, tapi mentalnya miskin. Ada yang dia hidupnya terlihat pas-pasan. Dia jualan. Dia sudah tua tapi tak ngerepoti anak dan cucunya. Ketika dia ditanya, Bapak miskin? Alhamdulillah cukup. Itu mental miskin atau mental kaya? Itu. Kenapa orang kok miskin terus? Mentalnya tuh mental block namanya. Jadi yang baik-baik itu gak pernah masuk. Yang positif-positif keluar nih. Itulah mental block tadi. Hidupnya selalu mengeluh saja. Kendaraan punya. Kita yang gak punya kendaraan, tapi gak nyusahkan orang, tahan diri untuk tak berhutang, itu kaya. Tapi banyak mereka yang bermental miskin, mereka berhutang, tapi tujuannya untuk mengesankan orang lain. Itu berbahaya. Bahkan itu membahayakan orang yang ada di sekelilingnya. Hati-hati Bapak Ibu. Dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 6 Allah berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
kecuali bagi mereka yang beriman. Mereka berbuat baik, bagi mereka ada pahala, ada ganjaran yang takkan pernah putus-putus. Jadi kenapa ada orang yang baik tapi miskin? Itu yang saya bilang tadi, mental block. Dia nggak ikhlas berbuat baik, dia hitung-hitung berbuat baik, dia ingin dipuji ketika dia berbuat baik, maka ganjaran itu tak datang sama dia. Ada orang hidupnya senang, tenang aja, lancar aja rezekinya. Kenapa? Dia yakin rezeki itu dari Yang Maha Kuasa. Banjir ini, apa dengan adanya banjir ini ya, rezeki kita berkurang? Tetap dikasih makan oleh Yang Maha Kuasa. Allah memberikan kita makan. Saya asli kelahiran Batang Serangan. Tahu Batang Serangan? Masa itu rumah nggak begitu banyak, lahan-lahan luas, sawit sikit sekali, masih banyak lagi pohon rambung getah itu. Tapi karena curah hujan terlalu tinggi, banjir juga Batang Serangan, Bu. Parah, rumah sampai atap. Jadi artinya apa? Dalam agama kita juga punya penyelesaian. Biarkan pemerintah mengatur, memanage administrasi, membetulkan saluran-saluran, tapi kita juga punya upaya batin. Ketika hujan turun dengan lebat, baca surat Ar-Rahman itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Mohon maaf suara ini agak serak ya, karena beberapa hari ini saya ceramah di berbagai negara. Kemarin tuh saya ceramah di Singapura, si Singabangaraja pajak sore. Iya Bu, kemarin tuh juga dapat ceramah di Meksiko, Megawati Simpang Kolam. Malam saya dapat jadwal ceramah di Belanda, belakang rumah janda. Belakangnya aja ada musola sih Bang. Jadi Bapak Ibu sekalian, baca itu surat Ar-Rahman. Percaya dan tidak percaya, kalau hati kita terhubung dengan Allah yang Maha Kuasa. Dan itu saya lakukan. Ketika hujan lagi lebat-lebatnya saya baca Ar-Rahman. Artinya apa? Wahai Allah yang Maha Penyayang. Kita minta dalam ayat itu. Jadi nggak banjir. Alhamdulillah ketika kita hubungkan hati kita kepada Allah. Ini kita umat Islam. Nah, bagi yang umat Kristiani silakan baca Alkitab. Serahkan kepada Tuhan. Dalam surat Filipi, segala perkara kutanggung dalam Dia yang memberikanku kekuatan. Kita sama-sama umat beragama ini kumpul, bacakan ayat-ayat kita supaya sejuk Indonesia ini. Kalau hujan, jangan hujan kali. Kalau panas, jangan panas kali. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada keseimbangan. Hidup pun begitu. Kaya kali, tetapi sakit-sakitan. Untuk apa? Betul nggak Bu? Atau ganteng kali, tapi bokeh. Untuk apa? Gak berguna juga itu. Betul. Jadi yang sedang-sedang saja Bapak Ibu, baca berita-berita yang membangkitkan semangat kita. Saya sudah lama dalam beberapa tahun terakhir ini, saya baca berita-berita yang menyenangkan hati saya. Berita pembunuhan tak saya baca lagi. Berita-berita pemerkosaan udah malas saya. Begitu. Baca berita-berita yang menyenangkan. Supaya apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Agar kamu dapat ganjaran yang gak putus-putus. Kok dalam ilmu psikologi namanya law of attraction.
Apa yang kita pikirkan itu balik ke kita kembali. Kalau kita berpikir terus dalam hal yang negatif, yang balik negatif. Kalau kita berpikir yang positif itu datang. Tapi ini perlu latihan, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir miskin, gampang kali, betul nggak? Tapi berpikir untuk kaya, sementara kita susah, berat nggak? Berat. Apa buktinya? Apa realnya? Tapi itulah dia butuh latihan. Pakai dalam agama itu, kalau kita dalam kondisi dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau kita dapat musibah, innalillah, istirja. Sesungguhnya milik Allah kita dan akan kembali kepada. Kalau kita dapat apalagi ya, kelemahan, gak berdaya, hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Memulai sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya di dalam Islam kalimat thayyibah, ucapan positif. Tidak ada agama untuk mengajarkan mati kau, mampus kau. Itu kita sendiri yang mulia. Gak ada agama mengajarkan kita mengucapkan kata-kata yang negatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, mental block itu mohon kepada Allah. Kita perlu melatih. Karena apa? Pikiran kita itu seperti kebun. Kalau nggak kita rawat kebun itu, maka rumput-rumput yang liar itu yang akan banyak bertumpuk di pikiran itu. Kalau kita biarkan pikiran-pikiran negatif masuk ke pikiran kita, maka yang negatif itu akan terus tumbuh dan tumbuh. Mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, mohon kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Saya yakin di sini nggak ada yang miskin. Amin. Semuanya ini orang-orang yang berpikir maju, konstruktif, kaya. Amin. Jangan patah semangat, Bapak Ibu. Minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sembari pemerintah menyelesaikan masalah Kota Medan ini, itu usaha zahir, usaha batin tetap kita lakukan. Yakin pasti akan ada pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, inilah dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena waktu kita juga terbatas. Burung perkutut, burung kutilang. Izinkan saya segera cabut dan akan pulang. Ya, kok amin. Masa diamin kan ini? Kan doa itu. Terima kasih kepada Pak Rudi, kepada seluruh teman-teman jajaran PDI Perjuangan yang telah berjuang keras untuk mengadakan acara ini. Mudah-mudahan amal ibadah dalam menggerakkan acara ini akan kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Amin. Dan dibalas dengan balasan yang baik di dunia hingga di akhirat. Amin. Saya tutup. Ibu Lurah juga terima kasih Pak Kepri. Jumpa lagi dan waktu dan kesempatan. Mohon maaf, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan ataupun agama kita masing-masing. Dalam hal ini saya bawakan secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, yang memiliki jiwa-jiwa hamba-hamba, kami mohon kepadamu, apabila di dalam acara ini ada kekhilafan, ada kekeliruan di antara kami, kami mohon ampun, meminta maaf dengan setulus hati, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah, yang sengaja atau tidak sengaja, yang sadar atau tidak sadar kami lakukan. Ya Allah, kami semua di sini dengan hati yang tulus dan ikhlas kami berdoa agar Indonesia tetap menjadi negara yang aman, damai, makmur, sentosa dan sejahtera. Untuk kota kami, ya Allah, kota Medan khususnya, berikan kepada pemimpin-pemimpin kami ini kekuatan
untuk bisa memperbaiki kota ini, memperindahnya, mempercantiknya, berkolaborasi dengan segala elemen yang ada di kota Medan ini, dan wujudkan menjadi Medan yang bersih, yang nyaman, yang asli, yang indah dan sedap dipandang mata, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, limpahkan rezeki kami dimanapun kami berada, ya Allah. Lindungi kami, sehatkan kami, sehatkan jiwa dan raga kami. Angkatlah seluruh penyakit yang ada dalam tubuh kami. Hilangkan virus-virus yang ada, ya Allah. Hilangkan bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kami ini. Berikan kepada kami semangat dalam menjalani hari-hari kami ini, ya Allah. Kuatkan ekonomi kami, ya Allah. Kuatkan sendi-sendi keuangan keluarga kami, ya Allah. Bantu kami hari ini, esok dan nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, ya Allah, kepada saudara kami, bapak kami, bapak anggota DPRD DPRD Sumatera Utara, yaitu Bapak Rudi Hermanto. Kami bermohon agar beliau selalu sehat, beliau selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya. Berikan kepada beliau ide-ide yang brilian untuk memajukan Sumatera Utara, khususnya juga kota Medan ini, ya Allah. Jadikan beliau ini sebagai panutan kami di dalam mencontoh kebaikan-kebaikan yang telah beliau lakukan. Berikan kepada beliau perlindungan, ya Allah, perlindungan dari segala macam penyakit, dari hal-hal yang buruk ataupun dari kedengkian-kedengkian orang lain. Jadikan hidup beliau, ya Allah, bermanfaat untuk masyarakat banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.